sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan mendengar cerita langsung dari mereka yang bekerja di salah satu tempat paling menantang di rumah sakit, yaitu instalasi intensive care atau ICU. Sudah hadir bersama saya Nurse Rahma Puspitasari, seorang kepala ruangan di ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa. Halo Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Puspitasari, bekerja di ruang instalasi intensive care Di rumah sakit. di Rumah Sakit Sitanala. Kalau di Rumah Sakit Sitanala ini Ibu udah berapa lama sih mengabdi? Di Rumah Sakit Sitanala dari tahun 2009 keterima CPNS di sini. Berarti sudah sekitar 14 tahun ya. Sudah lama ya, berpengalaman 14 tahun, udah senior. Alhamdulillah. Kita kan juga mungkin bisa diceritakan nih untuk masyarakat awam kan. Aku juga belum ngerti banget nih, karena perbedaan banget kan pasien di ICU sama pasien-pasien umumnya ya Bu ya. Sebenarnya tugas seorang perawat di ruang ICU itu apa Bu? Perawat di ruang ICU itu merawat pasien-pasien yang dalam kondisi kritis secara intensif, artinya terus-menerus. Jadi 1 kali 24 jam kita berada di depan pasien-pasien kita. Tapi secara Pasien-pasien sip, kita di sip, sip. kritis Tiga itu sip. dalam arti kalau aku tuh taunya koma ya Bu ya. Ya, kritis itu artinya mengancam nyawa juga. Jadi nggak selalu pasiennya koma, tapi pasien-pasien juga misalnya dengan gangguan jantung itu kan pasiennya bisa sadar. Tapi gangguan irama jantungnya ini bisa tiba-tiba ada risiko kematian. Karena pasien jantung kan kita nggak tahu ya, kadang detak jantung manusia juga kadang Ya, berdetak normal, ya. tiba-tiba hilang Nah, kesadaran. itu kita kalau di ICU kan ada monitor tuh ya yang Iya. kita bisa pantau setiap saat. Boleh nggak sih Bu Rahma diceritain juga suasana di ruang ICU itu seperti apa? Suasananya tenang, tapi tetap terkontrol. Artinya walaupun tenang, banyak tindakan-tindakan dalam ruangan ICU itu, kayak tindakan invasif, pemasangan ventilator. Tindakan invasif itu bisa juga pemasangan CDL. Pemasangan CDL itu untuk akses hemodialisa, cuci darah. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah biasanya koma, kita lakukan tindakan CDL-nya itu di ICU, tidak lagi di OK, karena tidak memungkinkan pasiennya untuk kami dorong ke ICU, ke kamar operasi. Terus untuk pemasangan CVC juga, CVC itu untuk memudahkan kita memberikan cairan obat-obatan. Jadi untuk pasien-pasien yang dilakukan infus tidak bisa atau banyak penopangnya, artinya banyak obat-obatan yang harus diberikan langsung ke pena pusat. Kayak kalau untuk dilakukan pemberiannya ini lewat pena periper itu kebanyakan beresiko untuk terjadinya terbakar kulitnya. Makanya untuk pasien-pasien yang banyak topangan atau pemberian obat-obatan yang pekat itu harus ke jalur CPC. Nah itu tuh dilakukannya di ICU, bisa dilakukan di ICU. Terus juga kelembabannya cukup, ruangan ICU itu harus cukup karena biar pasiennya nyaman juga, jangan sampai kegerahan, jangan sampai kedinginan juga. Ruangannya, pencahayaannya juga cukup, jadi jangan terlalu terang juga agar pasien bisa beristirahat, biar bisa tidur dengan Memang nyaman. kalau di ICU ini pasien-pasien yang menggunakan alat-alat khusus ya Bu ya. Ya betul, bukan cuma ventilator ya di ICU itu, tapi juga alat-alat seperti infus pump, syring pump. Itu tuh untuk mengatur kecepatan laju infus, mengatur kecepatan obat yang masuknya. Terus juga kita juga di ICU kita ada alat hemodialisa. Ada alat cuci darah Jadi juga. alat cuci darah. Jadi kita nggak perlu dorong-dorong pasien ke ruang HD. Kita ada ruangannya tersendiri, alatnya pun ada. Terus juga ada alat pacu jantung. Di ICU memang harus dilengkapi Karena alat lengkap itu ya. ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini Alhamdulillah lengkap ya. lengkap. Alat radiografinya juga untuk pemeriksaan toraks. Jadi pasien nggak kita dorong ke bawah, apalagi untuk tindakan yang sitok misalnya setelah pemasangan CDL kan butuh ronsen toraks segera. Nah itu bisa kita lakukan di ruangan kita.
Ada nggak sih Bu Rahma tantangan terbesar menurut Ibu dalam merawat pasien-pasien di ruang ICU ini? Tantangan terbesar yaitu pasien yang dalam kondisi kritis ya. Walaupun pasiennya kondisi kritis, kita misalnya lagi stres di rumah, tapi Iya. kita harus dapat mengendalikan itu. Nah itu Harus tetap harus profesional ya ya. tenang dalam tekanan tuh yang di situ itu. Jadi yang di rumah itu kita tinggalin dulu permasalahan yang di rumah. Jadi kita harus fokus, benar-benar fokus. Jadi kalau udah sampai ke ruang ICU, semua yang ada di rumah kita tinggalin dulu, kita Dilupakan fokus, dulu ya. kita Fokus lupakan ke dulu, ruangan fokus ke ICU. ruangan ICU, Belum fokus pada lagi perawatannya. menghadapi keluarga-keluarga yang menunggu pasien-pasien yang di ruangan ICU tersebut ya Ibu. Iya, betul. Menghadapi keluarganya Ibu biasanya seperti apa? Kan ada namanya juga pasien kritis kan. Kita juga sebagai orang juga ngelihatnya akan terbawa kan, suasana emosinya ada, suasana harunya juga ada. Itu gimana Ibu menghadapi keluarga pasien? Ya, kalau saya tempatkan dulu nih di ruangan yang kita panggil keluarganya di ruangan khusus, ruangan yang tidak lalu lalang keluarga pasien yang lainnya. Kita jelaskan kondisi pasien, tetap kita harus jujur ya, jujur tentang kondisi pasiennya, tapi juga sambil menjelaskannya dengan berempati. Jangan menjelaskan tapi kayak yang nggak punya empati gitunya. Tetap kita harus memakai empati gitu. Terus kita jelaskan keadaan pasiennya seperti apa, tindakan yang mau kita lakukan apa, secara prosedural. Biasanya keluarga pasien menerima kalau kita sudah menjelaskannya dengan tenang gitu. Karena ini kan pasien-pasien yang dalam keadaan kritis ya, harus dijelaskan yang benar-benar memberitahunya dengan perasaan yang tenang, yang baik juga ya, betul. Agar dia bisa memahami kalau memang kondisi keluarganya sudah memang kritis ya Ibu. Biasanya kalau di ruangan ICU ini Ibu ada kayak pengalaman atau momen yang mengharukan gak sih dalam merawat pasien kritis gitu Bu? Oh ada dong. Ini kayaknya yang sedihnya deh ini. Coba terharu gitu. Waktu itu ada dua kejadian ya. Pertama ini pasien 2 bulan dirawat. Dia dengan tetanus, terus kejang diintubasi. Nah ini pasien ini mengalami up and down. Sudah mulai baik, terus turun lagi, yang demam lagi, penurunan kesadaran lagi. Mungkin karena dia merasa kok nggak sembuh-sembuh kali ya. Terus kita berusaha buat ngasih semangat lagi. Ayo Pak, kita semangat, kita sudah berjuang, Bapak sudah berjuang sampai sejauh ini gitu ya. Benar. Terharu juga sih. Terharu emang. Terus akhirnya si Bapak ini semangat lagi nih, sampai dia di tracheostomi, pulang sehat. Kalau boleh tahu mungkin ada pemicu dia untuk semangat lagi dari tadi take down kayak gitu? Karena up and down-nya. Iya, karena saya bilang, ayo Pak, sebentar lagi Lebaran. Saya bilang. Ada momen mau hari raya. Ada momen mau hari raya. Istri udah nunggu selama 2 bulan. Anak-anak juga sudah menunggu di rumah gitu kan. Ayo kita semangat. Bener ya, itu kayak kalau kepikiran itu terjadi sama kita ya. Ada keluarga yang nunggu. Makanya dia udah mau down, tapi dia Ibu bantu lagi anak sama istri. Iya, saya tiap hari tuh sampai saya concern banget nih sama pasien ini gitu. Besokannya saya pegang pasien ini lagi ya gitu. Saya mau ngebangkitin semangatnya karena bener-bener down gitu. Jadi kayak ayo Pak kita olahraga kakinya, tangannya, saya gerak-gerakin. Si bapaknya cuman ngedipin pakai mata, nggak bisa, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, cuman mata aja dia yang gerak. Terus benar-benar semangat, sembuh, dan dia pulang berhasil kontrol lagi ke rumah sakit kita. Luar biasa. Terus yang tadinya hanya cuma komunikasi dengan mengedip-ngedipkan mata aja ya. Ada lagi satu momen lagi yang ini meninggal pasiennya. Cuman saya terharunya saat pasien ini dalam keadaan sekarat, saya mengizinkan suaminya untuk datang mendampingi. Biasanya memang kita mengizinkan salah satu keluarga untuk mendampingi, untuk mentalkinkan. Nah di saat itu suaminya bilang, Umi katanya, silakan pulang, katanya, silakan kembali ke
ke sang holik. Abi ridho, Umi mau masuk surga lewat pintu mana saja. Itu yang menurut saya paling, ya Allah, kalau seandainya saya meninggal gitu ya, dalam keadaan didampingi suami seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu. Ya, terkadang kan namanya di ruang ICU itu kan pasien-pasien yang kritis ya. Jadi pembahasan dan percakapannya tuh udah yang jauh ke arah sana gitu kan. Iya, tapi akhirnya waktu itu pasiennya meninggal, makanya itu yang bikin saya, ya Allah, beruntung banget nih si ibu dapat suami yang seperti ini gitu. Ya bisa, Umi bisa masuk pintu surga lewat mana saja gitu. Saking ridhonya sang suami gitu sama istrinya. Jadi itu juga jadi buat pembangkit kita, jadi mental kita jadi lebih kuat ya. Buat merawat pasien kayak untuk lebih menyemangatin lagi, ayo, tapi kan memang yang namanya umur dan takdir itu di tangan Tuhan. Betul, kita hanya manusia yang hanya bisa mencoba gitu kan. Tapi kan ada beberapa pasien juga yang berhasil sembuh untuk pulang berkumpul lagi sama keluarga. Seperti itu kan Ibu. Terus bagaimana sih menjaga, ini penting nih, fisik perawat di ruang ICU, karena kan aku ngelihatnya kayak wah kalau di ruang ICU kan super sibuk ya, belum kalau tiba-tiba pasien yang sana alarmnya bunyi, yang sebelah sana juga tiba-tiba bunyinya, kalau aku dia tuh di monitor tuh kayak ada suara nit, itu tuh kayak menakutkan gak sih? Buat aku suara yang nit gitu. Itu bisa karena memang pasiennya meninggal atau bisa karena alatnya ada yang copot. Tapi saat ada bunyi seperti itu nggak bisa kita cuman ngeliat gitu aja, kita datangi pasiennya, ada masalah apa dengan pasiennya gitu, atau memang benar-benar henti jantung pasiennya, kita berarti kan perlu tindakan segera kan. Kalau di rumah sakit, kalau di ICU ini, kalau kita dalam menghadapi tekanan yang tinggi itu, apalagi dengan shift yang panjang ya, kita shift itu dari pagi, harusnya sih dari 7:30 sampai 2:30 selesainya, tapi tidak dengan perawat ICU karena masalah administrasi juga belum selesai sampai di situ kan. Kita bisa sampai 4:30 atau jam 5 pulang ke rumah, bisa pulang dari ICU. Itu saling bantu, saling backup satu sama lain. Iya, jadi kalau ada temennya yang agak susah nih melakukan tindakan atau memang butuh temen yang lain, pasti saling backup. Terus juga komunikasi juga ya, saling bantu. Kita juga kan ada jatah cuti ya. Ya kalau sudah merasa burn out banget nih dalam bekerja, boleh mengajukan cuti. Boleh. Terus juga olahraga. Olahraga juga. Ya, olahraga juga. Itu kan bisa bikin fresh lagi kita ya. Terus atau yoga. Terus juga yoga itu benar ya, menenangkan. Iya, bikin relax. Karena kita bertemu pasien-pasien yang kritis gitu ya kan. Butuh juga kita untuk relaxing. Atau boleh juga, saya saranin untuk sekedar keluar di ICU itu ada rooftop ya. Jadi keluar cuma hanya sekedar menghela napas, di situ yuk balik lagi menghirup udara segar, yuk balik lagi, paling enggak sudah fresh dulu tuh. Benar, jangan sampai kita lagi emosi, kita menghadapi pasien yang benar-benar kritis, jadi kita ikut terpancing juga ya. Kita juga butuh ruang untuk setidaknya untuk menghela nafas tadi yang Ibu bilang. Sama makan makanan yang bergizi pastinya ya. Oke Bu, ada nggak sih pesan yang Ibu sampaikan kepada masyarakat agar mereka lebih paham dan pentingnya ruang ICU dan perawatannya? Kalau bisa mah jangan sampai masuk ruang ICU ya, kita maunya. Iya, ICU itu bukan cuma sekedar ruang perawatan ya, tapi juga ruang di mana nyawa dipertaruhkan dan harapan dipertahankan. Itu makanya jaga diri juga keluarga dari dengan melakukan upaya-upaya kesehatan, pencegahan penyakit, karena kita tahu yang paling penting adalah bahwa tidak ada satu orang pun perlu masuk ke ICU. Jaga kesehatan. Apalagi di era-era yang sekarang yang lagi menggemparkan ya Bu ya. Ibu terima kasih ya sudah mau sedikit sharing untuk sahabat OBS di rumah dan sudah mau mampir di tengah kesibukan di ruang ICU. Mungkin setelah ini bisa kembali lagi ke ruang ICU ya Ibu. Oke. Itu dia cerita sedikit dari Ibu Rahmah. Semoga obrolan ini membantu kita semua lebih mengerti bagaimana peran penting perawatan ICU menjadi pasien di saat-saat paling berat.
Buat sahabat OBS, terus dukung tenaga kesehatan kita dengan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.